sebagai peserta BPJS. Baik BPJS yang berikan jaminan kesehatan maupun jaminan keselamatan kerja. Ini tidak ada. Ini pembelajaran penting bagi semua. Yang ketiganya saya tanya satu-satu tadi Bu Kapolres. Sampai hari ini mereka tidak ada yang mendapat santunan bantuan dari manajemen Kopontren penyelenggara penambangan. Hanya satu ibu yang tadi menyampaikan diberi 5 juta. Yang lainnya tidak ada sama sekali mendapat. Untuk itu pada pagi hari ini saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, hari ini ada 2 lembaga yang akan memberikan bantuan pada ibu untuk kehidupan. Ini kan beberapa bulan ke depan itu kan pasti masa kritis. Suami nggak ada, penghasilan per hari nggak ada. Nanti ada bantuan untuk beberapa bulan ke depan agar ibu survive. Artinya masih bisa makan, masih bisa minum. Kemudian ada 2 lembaga, yang satu dari Basnas Provinsi Jawa Barat, yang satu dari Bank Jabar Peduli, ya, banknya Provinsi Jawa Barat dan Banten. Nah, 2 akan. Yang berikutnya adalah seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap hari. Pak Sekda tolong dicatetin. Dan Kepala Dinas Pendidikan mencatatkan yang sekolah untuk tetap bersekolah, yang SD tetap sekolah SD, yang masuk SMP masuk SMP, yang masuk SMA nggak boleh putus sekolahnya. Dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makannya. Karena ini adalah kelalaian kami. Kelalaian negara tidak hadir memberikan tindakan yang nyata terhadap sebuah peristiwa yang akan dan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Jadi ibu nggak usah khawatir terhadap makan dan susu anak-anaknya. Saya menanggung seluruh biaya hidup anak-anaknya dan saya menanggung biaya pendidikannya. Dan selanjutnya Kepala Basnas, korbannya berapa Bu semuanya? Korbannya 33. Oke. Dari Basnas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Pak Gubernur, barangkali apa yang disampaikan tadi oleh beliau dari Basnas untuk korban meninggal masing-masing 10 juta. Bagi yang luka ringan ataupun berat sementara ini disamakan 5 juta Pak Sekda ya. Dan ada tambahan Pak Gubernur kalau diizinkan, itu ada yang bisa dimasak pulang dari sini, itu ada sembako juga. Terima kasih. Dari BJB? Bu, Riri. Tabungan. Izin Pak Gub, ibu-ibu mungkin dari BJB mengucapkan turut berduka cita dan mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran. Dari BJB tadi mungkin sama dengan Basnas Pak, memberikan bantuan tabungan masing-masing senilai 5 juta. Iya, terima kasih. Ya, jadi total dari Basnas dan BJB itu yang meninggal mendapat santunan 20 juta rupiah. Nah, nanti ditambah oleh saya masing-masing 5 juta per yang meninggal di luar tanggungan terhadap anak-anaknya dan di luar tanggungan untuk biaya hidup anak-anaknya. Jadi semuanya mendapat 25 juta rupiah untuk yang meninggal dan kemudian untuk yang mengalami luka ringan mendapat 10 juta, untuk yang diamputasi hilang kaki dua-duanya kami menyiapkan 50 juta karena dia harus merecovery hidup, ya. Itu saja dan habis setelah ini nanti tinggal mengurus rekeningnya, kita tidak memberikan uang tunai.
Nanti ibu bikin rekening dengan BJB, nanti dari saya pun saya transfer ke situ uangnya. Jadi nanti ada 25 juta dan ibu nggak usah cemas untuk makan anak-anaknya ya. Nanti terhitung mulai bulan depan, bulan Juli itu sudah mendapat santunan tiap bulan dari saya untuk biaya hidup anak-anaknya. Ya. Ya. Dan ini peristiwa penting bagi seluruh pengusaha yang ada di Jawa Barat. Pengusaha penambangan, pengusaha apapun, jangan mengabaikan hak-hak pegawai, jangan tidak melindungi pegawai, jangan hidup hanya mementingkan dirinya saja dan mementingkan usahanya saja, seperti ini. Dan jangan abai terhadap apa yang menjadi warning. Jangan memaksakan sesuatu berdasarkan kehendaknya. Gak boleh. Kalau sudah seperti ini, kan pada akhirnya tidak bertanggung jawab. Bu Kapolres silakan juga menyampaikan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat beserta Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Bupati Cirebon, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami dari Polresta Cirebon izin menyampaikan, mengupdate terkait dengan seluruh korban sudah terdata. Yang meninggal dunia 19 orang sudah teridentifikasi dan sudah dikembalikan. Yang masih belum ditemukan ada 6 orang yang sedang masih dalam pencarian. Kemudian yang luka-luka 7 luka ringan dan ditambah tadi 1 yang berobat sendiri menjadi 8 dan 1 masih dirawat di Mitra Plumbon. Kemudian dari kegiatan penegakan hukum yang kami lakukan, sudah 2 tersangka yang sudah kita tetapkan dan sudah ditahan, ya, dan diancam dengan ancaman di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana 15 tahun, ya, dan dilapis dengan berbagai undang-undang termasuk KUHP, ya, dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keselamatan Kerja juga sudah kita lapis terhadap tersangka. Dan kami masih juga mendalami apakah ada keterlibatan pihak-pihak lainnya, ya, termasuk yang melakukan kelalaian, kurang pengawasan dan lain-lain. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, yang saya hormati Ibu Kapolresta dan Pak Sekda jajaran dan dari Bank BJB, hadirin yang berbahagia. Pertama, kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan bela sungkawa dan duka mendalam atas kejadian yang ada di Kecamatan Duku Puntang ini. Dan ini sebagai pelajaran kita semua, jangan sampai terjadi lagi, dan kami mengucapkan terima kasih ke Pak Gubernur yang telah membantu masyarakat kami. Itu saja kami ucapkan terima kasih ke Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya saya berharap kita semua mengambil pelajaran penting dari peristiwa ini. Pertama, pada seluruh aparatur Provinsi Jawa Barat untuk berhati-hati dalam mengeluarkan izin. Yang kedua, pada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bersikap tegas pada siapapun yang abai melanggar prinsip-prinsip perizinan. Yang ketiga, pada pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tegas mengambil tindakan hukum pada siapapun yang abai melanggar prinsip-prinsip perizinan. 3 hal ini. Karena kalau kita tidak melakukan tindakan tegas dan mengambil tindakan hukum, akibatnya adalah kita sendiri nanti dianggap lalai dan dianggap melawan hukum. Karena kelalaian seorang aparat adalah apabila mengetahui sesuatu kemudian membiarkannya, itu adalah perbuatan pidana. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Sampaikan salam keluarganya. Kita berdoa mudah-mudahan yang masih tersisa, tertimbun kemungkinan 6 orang mudah-mudahan segera ditemukan. Dan kemudian mudah-mudahan yang sudah meninggalkan Bapak dan Ibu semua diterima iman Islamnya,
diampuni segala dosanya, kemudian diterangkan di alam kuburnya dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Setelah ini Ibu jangan dulu pulang yang mengurus administrasi rekeningnya. Karena nanti pembayaran uangnya tidak tunai. Ya, dimasukkan ke rekening Ibu. Dan saya harap uangnya dimanfaatkan dengan baik. Karena relatif agak lumayan. Dan nanti juga tidak menutup kemungkinan. Nanti teman-teman di Pemda Provinsi Jawa Barat Pak Sekda. Kita bersama-sama untuk memberikan bantuan. Sama Persib saja kita bantu. Apalagi sama ini semua ya. Nanti Pak Sekda dan teman-temannya seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jabar akan nambahin insya Allah Pak Sekda 10 jutaan ya. 10 jutaan per kepala keluarga. Jadi Ibu nanti mendapat 35 juta ya. Nah itu mohon itu bisa digunakan modal usaha atau bekal bertahap untuk kehidupan Ibu. Minimal selama setahun itu mesti bisa. Karena kuli batu itu berapa kuli batu? Kuli mecah dapat berapa? Dapat 100. Maksimal dapat 100, ya kan? Kadang bisa 50 kan? Iya, jadi kalau 35 juta itu bisa hidup selama setahun dulu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan mesti terusin pembuatan ininya, pembuatan rekeningnya pada sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nggak tahu, belum tahu. Oh, bener bang. Mana? Mana? Mau lihat, mau lihat. Gimana mau? Gitu. Munduran dikit.